intinya be confident lah, percaya diri pokoknya. Pokoknya dari diri sendiri itu selalu nanamin mindset kalau aku pasti bisa seperti itu. Orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa seperti itu. Gitu. Kita harus benar-benar yakin, percaya kalau kita bisa. Aku pasti bisa nih. Terus selain itu juga lingkungan kita yang mendukung seperti keluarga yang suportif, teman yang suportif itu juga bisa membuat kita lebih percaya diri seperti itu. Gitu. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Temu. Tempatnya cerita sederhana jadi luar biasa. Di episode kali ini, kita ngobrolin sesuatu yang penuh makna, penuh tantangan, dan pastinya penuh cerita. Ya, kita bakal bahas tentang KKN Nusantara. Di sini aku udah ditemenin sama narasumber kita. Kenalin. Halo semuanya. Kenalin, aku Dewi Keturunada, mahasiswi PPI 2022, delegasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang mengikuti KKN Nusantara 2025. Ya, di Yogyakarta. Biasanya dipanggil siapa, Kak? Dewi boleh. Dewi. Ini langsung ke pertanyaan atau mau gimana dulu nih? Langsung saja deh. Yang apa itu KKN Nusantara? Perbedaannya sama KKN biasa tuh apa, Kak? Oke, jadi KKN Nusantara itu sebuah program yang dijalankan oleh Kemenak RI, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kebetulan pada tahun ini itu KKN Nusantara ini berlokasi di Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, seperti itu. Bedanya dengan KKN reguler atau KKN biasa itu pastinya berbeda ya, dari namanya aja sudah berbeda gitu. Kalau KKN Nusantara ini, KKN ini itu diikuti oleh seluruh PTKIN yang ada di Indonesia. Jadi seluruh kampus perguruan tinggi Islam negeri yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengikuti KKN Nusantara ini pastinya ada seleksinya dong. Kan nggak semua bisa ikut gitu, karena kan banyak kan seperti itu. Jadi beda dengan KKN reguler atau KKN biasa yang cuma diadakan di lingkup kampus. Maksudnya pesertanya dari lingkup kampus seperti itu. Itu kalau satu fakultas berapa orang? Kalau di kampus kita sendiri, satu fakultas itu delegasi hanya satu orang. Tapi semua fakultas itu ikut? Iya, satu orang gitu. Jadi ada 5 orang yang ikut dari kampus kita ini. Satu kelompok enggak? Beda kelompok. Enggak beda jadi satu, kelompok. iya beda. Seperti itu. Motivasi ikut KKN Nusantara? Motivasi ikut. Pengen beda sendiri kah? Sebenarnya itu dari dulu aku udah pengen banget kayak ikut KKN ini. Sebenarnya aku pengennya malah ikut KKN internasional. Iya, tapi karena tahun ini dari pihak Kemenak itu tidak mengadakan atau tidak ada KKN internasional, adanya itu KKN Nusantara ini. Jadi aku daftarnya yang KKN Nusantara ini gitu. Loh, nggak ada berarti? Nggak ada, karena kayaknya karena alasan efisiensi dan sebagainya itu sih gitu. Ya. Syarat dan ketentuannya apa, Kak? Kalau boleh tahu nih. Sebenarnya banyak sih syaratnya. Siapa tahu kan nanti aku mau ikut. Siapa tahu keterima. Amin. Amin. Ayo amin semuanya amin. Syaratnya itu apa ya, seingatku yang pasti itu apa ya, keinginan sih menurutku yang
utama itu keinginan untuk mengikuti itu. Untuk syarat-syaratnya itu pasti easy peasy lah. Pasti bisa semua, kayak misal sertifikat kan pasti punya kayak prestasi semua orang gitu kan, pasti kan punya misal dari akademik non akademik, terus baca tulis Al-Quran. Kemudian untuk administrasinya itu kayak surat keterangan sehat, kayak surat izin dari orang tua, surat eh, keterangan kalau belum menikah gitu. Loh, ada kayak gitu ya? Surat keterangan belum punya pacar, enggak dong. Enggak Kalau dong, HTS, enggak kalau dong. HTS. Nggak tahu kalau teman level 2. Nggak tahu gitu. Berarti Jadi itu seleksinya ada 2 tahap, administrasi, berkas-berkas dan sebagainya, kemudian ada wawancara juga seperti itu. Iya. kalau nggak, berarti nggak disuruh bikin kayak artikel, jurnal atau gitu, nggak ya? Enggak, tapi kan itu bisa dilampirkan di saat berkas pendaftaran. Misalnya kamu pernah mengikuti kegiatan apa, mempunyai karya apa, itu kan bisa apa ya, kayak membuat kamu lebih bisa tersorot gitu loh. Gitu. Jadi bisa dipertimbangkan seperti itu. Oh gitu. Iya, menurut aku gitu. Seleksinya sulit nggak sih, Kak? Gampang, Karena keterima, guys. gampang. Yang Kalau penting enggak, itu niat, yang penting itu percaya diri, be confident gitu. Pokoknya gitu. kalau diri kamu sendiri aja nggak Nggak percaya, yakin. nggak yakin, nggak percaya sama diri kamu sendiri, ya kamu nggak bakal bisa seperti itu, karena semua kan berawal dari mindset diri sendiri kan. Gitu. Untuk pendaftarannya dimulai kapan, Kak? Jujur Li ya, Iya. pendaftaran itu ini yang agak membuat aku gimana ya, greget gitu loh. Karena apa? Karena informasi yang disampaikan kepada kami, yang informasi yang masuk kepada kami itu H-1 penutupan pendaftaran baru di-share. Nggak tahu sih itu sebenarnya informasinya sudah dari lama atau memang baru sampai di kampus atau gimana. Jadi itu kami benar-benar kayak gedebak gitu loh. Hanya ada waktu 1 hari untuk menyiapkan segala berkas pendaftaran, segala administrasi yang dibutuhkan untuk seleksi gitu. Wah. Gitu sih menurut Kesalahan yang aku. biasa dilakukan saat peserta lain ketika daftar itu apa? Kesalahan, Ya. kayaknya salah dia kalau nanya aku kan lolos, harusnya iya. nanya kepada yang nggak lolos kalau kesalahan. Berarti aku harus itu ya. Datengin narasumber 2 dong. Tapi nanti dia yang satunya kayak, ngapain aku diundang? Tuh. Cerita pengalaman KKN-nya itu ada isu-isu mengenai sosial atau lingkungan atau yang lain, pengalamannya, ceritanya. Jadi aku kan kebetulan KKN di Padukuhan Nganta. Jadi FYI itu di sana kan di Jogja. Iya. Itu kan kayak luas banget gitu kan. Jadi tiap dukuh itu ada beberapa RT, maksudnya itu banyak banget gitu loh. Di desa itu banyak banget. Jadi kami KKN Nusantara ini itu tidak ditempatkan di per desa, jadi per dukuh. Beda kan kalau di KKN yang lainnya pasti kan ditempatkan di per desa. Kalau kami enggak, kami itu ditempatkan di per dukuh, padukuhan gitu. Gitu. Jadi kita KKN Nusantara ini berlokasi di Kapanewon. Kapanewon itu kalau di sini kecamatan, kalau di sana namanya Kapanewon. Itu cuma di 2 desa dari 25 kelompok dari seluruh peserta KKN Nusantara. Ada 25 kelompok, itu cuma ada di 2 desa gitu. Seluruh Indonesia kah? Iya, itu tersebar di Padukuhan gitu. Jadi gimana ya, kalau bicara tentang isu sosial dan sebagainya itu menurut aku itu terlalu general, karena aku sendiri KKN-nya kan di Padukuhan itu ya, otomatis yang saya ketahui, yang aku tinggal di sana
Ya di situ yang saya tahu seperti itu secara garis besar. Berarti Itu nggak ya, dengar cerita-cerita dari KKN kelompok yang lain. ya dengar sih. Kalau kebetulan itu di padukuhan aku mayoritas agamanya 100% muslim. Berbeda di kelompok-kelompok lain, ada yang 95% Katolik, ada yang 80% Katolik seperti itu. Jadi mereka-mereka yang hidup di padukuhan yang mayoritasnya non muslim itu menurut aku lebih terkesan gitu loh, karena mereka bisa lebih belajar banyak hal seperti eh di sana kan ada peternakan babi dan sebagainya gitu, jadi lebih tahu gitu. Oh, Iya, kalau di tempatku kan mayoritas beragama muslim gitu. daerahnya pegunungan. Iya, daerahnya bukit, ketinggiannya sekitar berapa ya, 700 sampai 800 mdpl. Wow, Aku tinggal di situ, bayangin tiap hari. kedinginan. Seru sih. Iya, Tapi dingin di situ. nggak terlalu dingin, jadi tiap hari jalan kaki, misal mau ke rumahnya masyarakat ini ada acara ini jalan kaki enak sih, bareng-bareng jalan kaki naik gunung gitu tiap hari tektok. Wow, keren. Ada cerita uniknya nggak? Cerita unik, jadi ada sih, jadi di padukuhan ngentak tempat aku KKN itu ada sebuah kayak irigasi sungai. Nah sungai itu namanya itu apa sih, aku lupa. Nah sungai itu dulunya itu katanya tempat sembunyi prajurit-prajurit ketika ada penjajahan Belanda gitu, sembunyi di lorong-lorong itu. Sampai sekarang masih ada dan airnya itu digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Iya. Gitu. Jadi pernah ke situ nggak sama satu kelompok? Iya, soalnya deket. Ya, sepanjang jalan itu sungainya mengalir gitu, mengelilingi bukit seperti itu. Kayaknya hmm, kalau kira-kira ku tahun depan ke Jogja nggak? KKN Nusantaranya atau beda tempat Beda, ya? kayaknya tiap tahun beda. Beda. Iya, tetap Tapi beda. berarti tahun ini tuh emang semuanya di Jogja. Iya, di Jogja Berarti nggak gitu. nggak ada yang di misal ke di Solo. Enggak, Nggak. ya jadi satu. Gitu. Kirain Gitu. ada yang beda-beda. Bisa Kirain. dong. Ya siapa tahu. Oh iya, tapi kan satu prodi satu fakultas kan satu ya, jadi dikit. Iya. Tapi itu tiap kampus delegasinya beda-beda sih menurut aku, tergantung keputusan dari masing-masing kampus gitu. Kalau dari kampusnya kita kan satu fakultas satu orang seperti itu. Bahkan ada yang delegasi satu kampus itu 20 orang. Wah, banyak Iya, dari luar Jawa. Dari mana ya? Saya lupa. IAIN Parepare kayaknya. Baru loh. Rombongan satu Baru selesai loh. rombongan satu bus itu, satu kelompok itu delegasi. Tapi pasti nggak satu kelompok sih, nggak satu di Enggak, desa kalau itu. di sana enggak, udah diacak lagi gitu. Ya, seru sih. Kalian harus ikut KKN Nusantara sih. Semoga keterima ya. Tolong terima saya. Easy peasy. Kayaknya mending ikutan yang KKN Nusantara sih. Semoga nggak pengumumannya nggak mendadak ya. Kalau ada yang spesial, kenapa milih yang biasa? Siapa yang wawancara waktu seleksi, Kak? Yang wawancara waktu seleksi itu tiga, Pak Rofik, Bu Bu Farida, yang satu saya lupa. Berarti dari fakultas dakwah Iya, sendiri. dari fakultas sendiri. Bu Dekan? Bukan, Bukan. dosen baru. Oh, dosen Sorry, baru. saya lupa. Bu Alivia. Oh iya, Bu Alivia. Oh, itu kan baru ngajar Iya, di KPI kan. sini, ya. Itu satu kampus sama Sama seleksinya. satu kampus, iya.
Berarti bukan, tiap fakultas mempunyai ketentuan sendiri seleksinya gitu. Kalau di gitu. dakwah seperti itu. 3 dosen. Iya, 3 dosen yang menyeleksi. Mungkin di fakultas lain 2 dosen, bisa Iya, jadi. bisa jadi, Bisa jadi bisa kan. jadi, bisa jadi. Tapi itu kemungkinan tahun depan beda ya, ya Kak ya. Apa Yang ketentuannya? seleksi dosennya. Iya Wawancara sih, itu bisa jadi, bisa bisa jadi. jadi kan. Iya. Pertanyaannya kalau boleh di-spill dong, kan aku mau daftar. Pertanyaan wawancara. Iya. Ya seputar KKN Nusantara, terus tujuanmu ikut apa, seperti itu, motivasimu ikut apa, terus nanti kamu di sana mau ngapain aja, kamu bisa nggak membawa nama baikmu, nama baik kampus khususnya gitu ke sana. Di sana kan bersaing dengan PTKIN seluruh Indonesia gitu, apakah kamu bisa memposisikan dirimu, apakah kamu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang berbeda watak, suku, budaya dari berbagai Indonesia gitu. Kamu pokoknya harus percaya diri seperti itu. Oh gitu. Harus membuktikan kalau aku bisa gitu, harus bangga gitu. Kuncinya sih gitu. Jawabannya boleh di-spill nggak? Boleh gak? Boleh gak? Jawabannya sih Asbun sih sebenarnya. Yang penting percaya diri gitu. Aspun kok bisa keterima ya guys? Kok bisa? Ayo. Bisa, yang penting itu percaya diri gitu. Kalau dari awal nggak percaya diri ya nggak yakin ya nggak Iya. bakalan keterima sih. Tapi ya siapa yang tahu? Kalau misal apa namanya? Dia orangnya awalnya tuh nggak percaya diri, terus dapat motivasi dari temennya gitu. Dari teman kan kayak mendukung, tapi dari keluarga, masa bisa dapat sih? Nggak mungkin lah. Oh gitu. Gitu. Kalau dari aku pribadi sendiri ya, menurut aku faktor yang paling penting itu memang pertama memang dari diri sendiri, kedua faktor eksternal dari orang lain. Ibaratnya gini, kita kan misal mau nanam pohon nih, nah faktor eksternalnya apa, kayak cuaca, kayak tanah, kayak pupuk, harus mendukung tanaman itu kan, harus Iya. biar bisa tumbuh subur seperti itu. Begitu juga dengan diri kita harus benar-benar yakin, percaya kalau kita bisa, aku pasti bisa nih. Terus selain itu juga lingkungan kita yang mendukung seperti keluarga yang suportif, teman yang suportif itu juga bisa membuat kita lebih percaya diri seperti itu. Gitu. Itu tuh bayar kan KKN sendiri sama KKN reguler sama KKN Nusantara itu beda bayar nggak? Bayar Aku nggak? nggak bayar, aku yang dibayar. Oh gitu. Iya. Berarti full semuanya dari awal. Berapa hari sih Kak? 45 hari. Nah itu full 45 hari itu nggak ngeluarin uang sama sekali? Enggak Atau dong, kita dikasih lah dari kampus, ada dana gitu, gitulah ya. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, untuk kayak ya kebutuhan sehari-hari, makan gitu, jajan dan lain-lain ya itu kan itu dari kita dari sendiri kita ya? sendiri. Kita harus nyiapin itu semua juga, karena kita kan nggak tahu kan di sana terjadi apa, bagaimana. Maksudnya kita harus siap-siap gitu loh, kayak finansial kita gitu. Mental juga sih. Iya, mental sih pertama sih. Kalau Iya. kita kena mental, Tapi uang juga yang pertama, bos. Gitu kan, kalau uang nggak ada, kena mental dong. iya dong. Iya, itu yang penting sih. Kan seumpama aku daftar nih Kak, daftar. Terus dari keluarga kayak nggak yakin kalau bisa dapet. Ya yakin nggak yakin, tapi disuruh nyoba aja, siapa tahu kan gitu. Iya. Tapi terus teman-teman juga mendukung. Terus tapi kitanya yang kayak bisa nggak ya. Terus pasti yang daftar nggak cuma aku aja, ada yang lain dari teman-teman yang lain. Pasti kan mungkin lebih baik dari aku, kayak
gitu, pasti mikirnya kayak gitu. Aku Oh gitu. cara menyangkal itu bagaimana ya? Caranya ya dicoba aja dulu. Hasilnya sesuai nggak sesuai ekspektasi kita, kita harus menghargai diri kita sendiri bahwa kita sudah sehebat itu, kita sudah hebat, dimana kita sudah berani mendaftar saja, itu kita sudah hebat. Beri apresiasi kepada diri kita sendiri seperti itu, tanamkan mindset seperti itu, gitu. Jadi gimana caranya kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Jangan pernah ada pikiran, aduh nanti hasilnya kalau aku nggak keterima gini gini gini. Loh, kita sudah di titik mendaftar saja itu kita sudah hebat, sudah berani kan, Iya, gitu. sudah langkah ya Iya, walaupun sudah sedikit berani sedikit. melangkah gitu loh. Ya gitu sih kalau aku mikirnya. Gitu. Soalnya kan biasanya tuh nggak pede. Alah, mungkin aku juga nggak bakalan keterima, ngapain daftar. Mungkin ada yang seperti itu ya. Iya, Kemarin waktu beasiswa itu aku juga nggak berani daftar. ya berani. Tapi belum nyoba. Yang maaf ini tak sebel nggak apa-apa ya. BI itu aku udah nyoba. Oh, nggak apa-apa. Kan yang penting udah nyoba kan. Iya, udah nyoba. Cuma ya mungkin ada yang salah bagian motivation letter atau yang Oh, lain gitu. iya. Sudah hebat, udah berani nyoba itu udah hebat sih menurut aku. Udah berani berjalan satu langkah seperti itu. Goal selanjutnya apa? Ini Eh, tuh pertanyaan dari netizen ya. Itu kan kemarin dibikin story Instagram di kelas. Oh gitu. Apa ya, goal selanjutnya aku ingin jadi princess. Oh, jangan lupa diedit ya editor. Editor diedit, di atasnya ada mahkota, terus dipakein baju yang princess yang bajunya gaunnya tuh warna pink. Nah, pangerannya nanti ditempel aja di sini. Teman level 2 ya. Eh, Gimana ya? Goals aku itu intinya aku bisa lebih baik dari diri aku yang sekarang itu sudah sebuah pencapaian menurut aku. Kayak mengikuti KKN Nusantara ini, sebelumnya itu memang aku dari dulu udah punya wishlist gitu loh, udah punya impian gitu. Jadi semester 6 alhamdulillah kan aku bisa nerbitin jurnal di Sinta itu. Aku langsung mikir gini, waduh ini nggak bisa nih aku stop di sini, stuck di sini, aku harus ngelakuin apa lagi. Kayak aku terus-terusan nggak bisa kayak apa ya, kayak puas dengan diri aku sendiri. Aku gimana caranya Kurang aku puas. ya harus bisa lebih baik dari diri ini. Karena gini, aku bisa ngelakuin ini, pasti kedepannya aku bisa ngelakuin yang lebih lebih dari bisa itu. upgrade gitu. Makanya kayak waduh gimana nih, apa aku ikut KKN Nusantara aja ya, karena aku mikirnya kalau KKN biasa itu menurut aku kayak kurang gitu loh. Aku nggak mengatakan kalau KKN Nusantara lebih baik dari KKN biasa ya, Ya, tapi sama-sama kok. iya sama, tapi menurut aku kalau bisa yang lebih spesial kenapa milih yang biasa gitu. Iya. Aku mikirnya seperti itu. Pokoknya aku selalu nanamin di diri aku sendiri, aku harus bisa lebih baik dari diri aku yang sekarang. Itu adalah sebuah pencapaian meskipun itu langkah kecil seperti itu. Itu sama aja kayak ada yang sulit, kenapa harus yang mudah? Gitu kan, bener kan? Gitu. Pesan motivasi buat mahasiswa yang mau daftar KKN Nusantara. Contohnya aku ya, aku kan semester 5 nih. Siapa Yeah. tahu aku mau daftar itu. Pesannya intinya be confident lah, percaya diri pokoknya. Pokoknya dari diri sendiri itu selalu nanamin mindset kalau aku pasti bisa seperti itu. Orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa seperti itu. Gitu. Itu aja nih. Iya, simple tapi sangat bermakna. Kok kayaknya kamu waktu daftar itu iseng-iseng aja deh, Kak. Enggak, aku nggak iseng. Aku dari awal emang sudah apa? Pengen gitu loh. Oh. Seperti yang sudah aku katakan tadi, aku pengennya kan emang dari dulu gitu. Sebetulnya kan pengennya KKN internasional kan, tapi kan nggak ada, jadi KKN Nusantara gitu. Kalau KKN internasional, kira-kira kamu pengennya di mana? Gimana ya?
Impian, negara impian. Korea, Bukan. Thailand, Bukan. Jepang. Kamboja kali ya? Enggak dong. Enggak. Di mana ya? Ya. Ya sih, maybe Arab, di Inggris, di Jerman, semuanya aja. di Arab, di Arab. Di Arab, Masya Allah. Amin. Nanti kita bareng-bareng ke sana. Semoga tahun depan ada KKN internasional ya Kak. Amin. Kamu Biar harus ikut kita- sih, teman-teman ya, yang lain juga Kita harus. semua bisa mendaftar itu semua. Dicoba semua guys, siapa tahu ada yang nyantol ke internasional atau Nusantara gitu kan. Iya dong. Siapa yang tahu? Iya kan nggak ada yang tahu, Rizky nggak ada yang tahu. Kayaknya udah sampai di sini deh ngobrol kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube KPI Creative Production. Dadah. Jangan sampai ketemu lagi. Kita nggak tahu nih bakalan ketemu lagi apa enggak ya Ketemu guys. dong, ketemu dong. Iya kah, Anis?